Kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan, kuasa-Mu yang nyata dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan pelajaran Alkitab dan akan berdoa dalam pengurapan Tuhan. Kiranya kami semua bertumbuh di dalamnya dan hidup kami berbuah bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera. Haleluya. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Kembali kita bisa berjumpa dalam acara ini. Bapak Gembala ada keluar daerah dan saya ditugaskan untuk menyampaikan pelajaran Alkitab yang saat ini saya beri judul Kita Harus Kaya. Khususnya ada amin. Ya. Biasanya kalau diajak untuk kaya itu respon harus antusias karena kata kaya ini 4 huruf saja. K-A-Y-A ini sangat diidam-idamkan oleh banyak manusia. Semua orang kalau ditanya mau kaya tidak? Mau. Waktu saya masih kecil dulu sering biasanya anak-anak kecil itu kan saling membanding-bandingkan dan saling membanggakan. Lu ini, beta ini, lu itu, beta itu. Nah, satu kali ada anak yang pinter lari. Lu pinter lari tapi beta pinter matematika. Oh, lu pinter matematika tapi beta ini. Satu kali ada seorang anak di perkumpulan kami yang bilang, oh basong semua itu tapi beta kaya. Aku tuh diam semua, dia anak orang kaya. Dia yang paling hebat sudah. Jadi kaya itu sangat diidam-idamkan. Bagaimana dengan orang Kristen? Apa konsep kaya dalam Alkitab? Kita menemukan ayat yang sangat terkenal di 2 Korintus 8 ayat 9. Ayat ini sudah saya sempat bagikan di acara Sabtu Haleluya di hari Sabtu yang lalu. Ayat ini sangat terkenal dan seringkali dipakai oleh pengkhotbah-pengkhotbah untuk mengatakan bahwa orang Kristen tuh harus kaya. Kenapa? Karena ayat 9 bilang begini, 2 Korintus 8 ayat 9, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saya teliti sedikit beberapa kata yang penting di sini. Ternyata yang dimaksud dengan miskin itu bukan sekedar tidak berpunya, tetapi untuk mencukupi. Kata yang digunakan tochewo atau Kyoo, itu bahasa Yunaninya. Asal katanya itu. Itu sebenarnya artinya adalah bukan sekedar tidak berpunya, tapi untuk mencukupi kebutuhan harus minta dari orang. Jadi ini bukan cuma datar, bukan cuma nol, tapi minus. Itu kata miskin yang dipakai. Minus. Jadi Yesus itu menjadi minus. Menjadi nol, bahkan di bawah nol. Supaya, padahal dia kaya, supaya jemaat menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tapi kemudian kita merenungkan ayat ini. Yang dimaksud dengan kaya di sini seperti apa sebenarnya? Jadi kata kaya itu dia menggunakan kata plosios. Plosios itu artinya berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah. Bukan cuma sekedar banyak, tapi limpah. Sampai tumpah keluar. Nah, jika demikian, bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita harus menjadi berlimpah-limpah, lalu kita melihat kiri kanan kita atau kita juga bisa berkaca, loh saya belum begini. Saya masih begini. Saya belum begitu maksudnya. Saya masih begini. Loh kapan kayanya saya? Bukankah Yesus menjadi miskin
supaya saya menjadi kaya? Ini yang perlu kita pahami. Jadi seperti apa konsep kaya menurut Alkitab? Saya mau setia dengan teks ini, khususnya dari ayat 1 sampai 15. Mari kita belajar bersama-sama. Nah, ini saya jelaskan. Kenapa sampai ayat ini lahir, kenapa sampai perikop ini lahir. Jadi begini sejarahnya. Jemaat di Korintus itu adalah orang-orang yang berpunya. Korintus kota besar dengan aliran uang yang banyak. Korintus kota perdagangan, pusat ekonomi. Jadi jemaat Korintus itu tajir-tajir. Ada istilah sekarang, tajir melintir. Tapi kemudian terjadi satu masalah khususnya di Yerusalem. Di Yerusalem itu ada sekelompok jemaat yang disebut orang-orang kudus. Ini orang-orang ini pengikut-pengikut Yesus sejak Yesus masih jalan-jalan menginjil selama 3,5 tahun. Dompung gembala pun nama Yakobus. Mereka mengalami krisis keuangan. Jadi di Yerusalem terjadi krisis. Sebagai bentuk solidaritas sesama orang-orang yang percaya Yesus, disebarkan berita ke seluruh penjuru. Siapapun, persekutuan manapun, di kota manapun yang percaya kepada Yesus, ayo kita kumpul dana, sumbang ini orang-orang kudus di Yerusalem, kasihan mereka ada masalah. Apa yang terjadi? Korintus adalah salah satu jemaat yang paling sedikit sumbangannya. Padahal secara ekonomi mereka tinggal di kota yang banyak duit. Mereka dari latar belakang keluarga-keluarga besar yang juga banyak duit, tapi paling sedikit sumbangannya. Sehingga Paulus mengirim surat 2 Korintus ini membandingkan mereka dengan jemaat yang di Makedonia. Aduh, saudara, membandingkan orang itu tidak bagus loh. Tidak enak itu. Anda mau dibanding-bandingin? Saya males, saya tidak mau. Waktu saya mulai bertumbuh, mama saya sempat banding-bandingkan saya, kakak kamu dulu begini. Saya tersinggung berat. Kenapa? Dia kan dia, saya kan saya. Kenapa harus dibanding-bandingin? Biasanya anak yang bertumbuh dibanding-bandingin dengan anak tetangga itu biasanya stres. Kenapa gak enak? Apalagi kalau ada suami oleh istri dibanding-bandingin sama mantannya, itu paling parah itu. Tidak ada di sini ya, haleluya. Atau sebaliknya, suami membanding-bandingkan istri dengan istri tetangga, paling sendiri enak. Jadi penggunaan pembandingan adalah penggunaan yang paling menyinggung. Paling apa? Menyinggung. Jadi kalau orang sebanding-bandingkan itu betul-betul dia jengkel betul. Paulus ayat 1 dia bilang begini. Saudara-saudara, jemaat Korintus yang kaya, banyak duit besok kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Dibandingin. Ayat 2. Selagi dicobai dengan berat. Ternyata orang-orang di Makedonia itu sementara mengalami pencobaan yang berat. Dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin secara ekonomi, namun mereka kaya dalam kemurahan. Haleluya. Di sini kita melihat seharusnya jemaat Korintus itu tersinggung berat tuh. Wih, ini rasul ini sadis leba omong. Maksudnya begini, basong, ada limpah, ada kaya, tapi miskin di hadapan Allah. Karena pelit.
Nah, sekarang kita sampai pada pengertian yang Alkitabiah tentang kaya. Sebenarnya kaya menurut Alkitab itu apa? Kaya menurut Alkitab dari pembacaan kita ayat 1 sampai 15, nanti Bapak Ibu bisa ulang-ulang baca, adalah diukur dari apa? Parameternya apa? Parameternya adalah ketika seseorang dari kepunyaannya rela memberi bagi orang lain. Itu dia. Dari kepunyaannya. Masih ingat ketika Yesus nongkrong di samping kotak persembahan di Bait Allah. Ini kebiasaan yang luar biasa ya. Saya rasa tidak ada gembala yang ketika mau ada persembahan, Bapak Gembala berdiri di sini, Bapak mau lihat ini jemaat kasih berapa ini. Saya rasa saya belum pernah temukan, tapi Yesus melakukan itu di kotak persembahan Bait Allah. Yesus duduk di situ dan dia murid-murid kau lihat. Lalu datanglah orang-orang kaya jasmani, lalu mulai memberi. Wah, biasa kalau orang kaya jasmani, mata uang zaman dulu tuh emas. Emas tuh bunyinya lain. Emas. Di bawah emas ada perak, di bawah perak mungkin ada tembaga atau perunggu biasa dipakai. Jadi kalau memberi emas karena bunyinya lain itu biasanya diangkat sedikit lah. Supaya dapat dengar, biasa taruh emas. Sama lah kalau kita pas mau kasih 50.000, itu kayaknya agak beda tuh cara kasihnya. Dia pun biru kasih keluar sedikit supaya dapat lihat. Nah, di sana, kalau di sini tidak ada. Haleluya. Tapi pas yang di dompet cuma 5.000, dia pun kuning tuh kayak tutup betul supaya saudara dapat tahu. Jadi memberi. Lalu datang seorang janda. Lalu memberi. Saya lupa jumlahnya. Berapa duit? 2 duit kalau tidak salah. Anak-anak sekolah kita harusnya hafal. Kalau saya terlalu banyak pikiran jadi lupa. Kasih. Sepertinya dalam bayangan saya, sepertinya ada yang sinis. Kenapa tuh ya dia kasih begitu? Mungkin siapa? Mungkin Yohanes bangkali dari, atau Yudas. Biasa Yudas kan suka duit dari Yudas. Langsung Yesus interupsi, sabar. Ini ibu ini memberi yang paling banyak. Masa paling banyak? Yang lain emas tuh bunyi tung. Dia cuma kasih sedikit. Karena dia memberi segala yang dia punya. Yang lain memberi dari kelimpahannya. Jadi itu bedanya saudara-saudara. Saya tidak sedang mengajar untuk saudara memberi kepada saya, kepada gembala. Bukan itu. Tidak perlu duit Anda, tidak perlu saya. Cuman yang firman Tuhan mau ajar kita itu berpikir soal kriteria kaya. Kita semua itu ingin kaya, mau diberkati Tuhan. Parameternya, ukurannya apa? Kalau ukurannya sama dengan apa yang disediakan oleh dunia ini, kita tidak ada apa-apanya. Kita nggak punya apa-apa. Siapa Anda? Siapa saya? Siapa saudara? Saya pernah ketemu orang yang belanja untuk piaraan, anjingnya itu bisa puluhan juta 1 bulan. Ketong, nasi sisa kasih. Kenapa? Karena ekonominya terlalu di atas. Orang punya mobil, bingung kita hitung, masa mobil sekecil itu harganya 20 miliar ke atas. Jadi kalau kita hanya mengukur dengan cara dunia, maka kita tidak kaya. Yang kaya mereka. Tapi bukan itu ukuran kita, saudara-saudara. Ukuran firman Tuhan tentang kekayaan adalah seberapa yang mampu kita lepas dari apa yang kita punya. Kalau kita mampu melepas dan tidak terikat dengan kekayaan itu, disitulah kita mendapatkan posisi kita kaya di hadapan Allah. Tidak terikat.
Saya teringat lagi seorang muda yang datang kepada Yesus. Guru, aku ini ingin masuk kerajaan Allah, apa yang harus aku lakukan? Yesus bilang, lakukan hukum Taurat. Oh sudah. Lalu Yesus bilang, jual segala milikmu, lalu datanglah ikut aku. Sedihlah hati orang itu, pulang dengan kecewa. Kenapa? Terikat dengan harta. Yesus bilang, orang model begini susah masuk surga. Lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang model begini. Yang kayanya kaya duniawi, yang terikat. Saudara, ikatan-ikatan pada keduniawian, kejasmanian itu berbahaya untuk iman. Saya tidak sedang mengajar bahwa kita menjual segala milik lalu kita masuk sekolah Alkitab melayani Tuhan. Kalau itu panggilan Tuhan untuk Anda akan menemukan jalannya. Tidak semua orang kan harus merintis di kampung-kampung sana. Tidak semua orang. Tapi maksudnya, mari kita berpikir. Mari kita berpikir, saudara. Di umur yang tidak panjang ini. Berapa kali saya ulang. Apalagi waktu momen saya ulang tahun tuh, saya semakin sadar bahwa umur ini tidak panjang. Di umur yang tidak panjang ini, waktu yang paling banyak yang kita punya, kita gunakan untuk apa? Oh, terlalu banyak orang yang sibuk mengorek-ngorek sampah duniawi. Lalu memeluk sampah itu, menganggapnya sebagai sesuatu yang paling berharga di dunia ini. Alangkah menyedihkannya hidup yang seperti itu. Hidup yang ditawarkan oleh firman Tuhan di ayat 9 ini adalah Yesus sudah rela menjadi miskin supaya saya dan saudara menjadi kaya. Kaya dalam nomor 1, mindset, cara berpikir. Orang kaya itu tidak boleh terikat dengan apapun. Kalau engkau kaya dalam Tuhan, Anda tidak terikat oleh apapun. Anda harus lega. Kita harus bahagia. Katakan amin. Kalau ditanya orang, kenapa sih beli mobil mahal? Dari sini ke Soe, naik mobil 100 juta dan naik mobil 5 miliar, apakah ada jaminan yang 5 miliar itu dalam waktu 5 menit sampai? Sonde. Dengan jalan yang model begini ya mirip-mirip lah. Tergantung supir. Yang ada malah kalau harga 5 miliar dia tambah hati-hati dia jalan, jangan sampai tas senggol, kok masuk lubang. Dia pelan. Tapi apa yang membedakan Anda di dalam mobil 100 juta dan 5 miliar? Bahagianya itu loh. Bangganya itu. Beta mobilnya 5M. Basong. Lewat yang 100 juta. Remah-remah rengginang. Katong ini dulu. Tapi di dalam Tuhan, perasaan itu, mentalitas kekayaan itu tidak harus dengan syarat kita punya semua. Kita bisa bahagia di atas motor, saudara. Ini soalnya ada yang amin. Omong, belum tahu kupang pun panas di atas motor. Belum tiba-tiba hujan, tiba-tiba musim begini, son tahu ini musim sekarang sudah bisa ditebak. Bilang kok musim panas, kok ini tiba-tiba dia hujan. Menderita katong di motor. Bukan masalah apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita menyikapi dan menikmatinya. Paulus sementara bilang kepada jemaat Korintus, bosompung kaya itu sudah ada guna. Kalau tidak bermanfaat. Cari saudara, cari makna kepemilikan kita, harta kita. Cari makna yang lebih daripada sekedar materi. Karena yang materi ini juga akan selesai. Begitu kita check out dari dunia ini, justru selesai. Tahu umur berapa? 60. Kalau jaga-jaga makan paling 85. Kalau sembarang makan di bawah itu. Cari makna supaya kita bisa menjadi orang-orang yang kaya. Coba kita lihat ayat terakhir di Matius pasal 5.
Ini yang disebut kaya di dalam Tuhan, ini yang begini. Matius pasal 5 ayat 3. Matius pasal 5 ayat 3. Yang sudah lihat katakan haleluya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Orang yang miskin di hadapan Allah dijadikan kaya oleh Tuhan. Dengan cara apa? Diberikan kerajaan sorga, diberikan kelimpahan anugerah, diberikan kelimpahan kasih karunia. Siapa mereka? Saya dan saudara, katakan amin. Mulailah sekarang. Dengan penuh syukur, dengan penuh bahagia. Haleluya. Yesus bilang dari perbendaharaan yang jahat akan keluar yang jahat. Dari perbendaharaan yang baik akan keluar yang baik. Dari kebahagiaan kita akan terpancar kebahagiaan kepada orang lain. Katakan amin. Mulailah hidup seperti itu. Kita yang miskin di hadapan Allah diberkati oleh Tuhan. Dengan berkat kerajaan sorga. Makan tuh limpah. Lalu kita mulai berubah, saudara-saudara. Berubah. Tuhan menjadi di atas segala-galanya. Lalu kita mulai berbahagia dalam keluarga, tentram dalam rumah tangga, menjalani hari-hari dengan sukacita. Katakan amin. Itu kaya. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi saudara, jangan jadikan ukuran kayanya dunia itu menjadi standar kita. Bukan itu. Karena ada ayat mengatakan, Rasul Paulus bilang, oleh mencari kekayaanlah banyak orang jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Cinta akan uang, akar kejahatan. Itu standar dunia. Tapi kalau standar iman, rohani, kaya di dalam Tuhan, berarti dia mampu memberi. Dia mampu menikmati hidup. Mindsetnya jelas. Hatinya jelas. Ada sukacita, ada bahagia, ada damai sejahtera, dan ada pelayanan. Itu dulu. Seperti jemaat-jemaat di Makedonia. Saya tutup dengan ayat 3, saudara-saudara. 2 Korintus 8 ayat 3. 2 Korintus 8 ayat 3 sampai 5 lah boleh kita baca. Ini pembandingan dari jemaat Korintus yang ternyata tidak kaya-kaya amat itu. Ayat 3, 2, 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi jemaat Makedonia itu malah kejar para rasul, beta bisa terlibat kok, itu luar biasa. Ayat 5, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saya berdoa dalam masa hidup kita yang pendek ini, kita berhasil menemukan kekayaan di dalam Tuhan. Sebelum mati sudah sempat rasa itu kaya di dalam Tuhan, bahagia di dalam Tuhan. 1-2 orang di jemaat yang saya kenal, saya anggap mereka lah contoh-contoh saya tidak sebut. Orang-orang tertentu di jemaat ini yang menjadi berkat kesaksian bagi saya dan istri saya, dan kami menganggap mereka harus kami teladani. Karena mereka sungguh-sungguh contoh yang kaya di dalam Tuhan. Jadi kami punya standar, bukan dari pendeta malah dari jemaat. Saudara. Kejar itu. Sebelum itu, sebelum dapat itu, Anda belum bahagia sepenuhnya. Cari itu. Amin. Mari kita ambil tempat di kaki Tuhan, kita berdoa. Memuji
suaraku. Terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih